Justin Hubner akan tetap membela timnas Indonesia. Wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mencetak gol brutal di Eropa. 4 pemain diaspora resmi dipanggil untuk mengikuti seleksi timnas Indonesia U17. Aaron Switela, pemain diaspora timnas U17 Indonesia, terpilih bergabung dengan skuad timnas Indonesia U17. Bikin Sintayong bangga, Elkan Bagot berhasil mencetak gol saat FC Thon tahan klub Premier League Luton Town. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Justin Hubner akan tetap bela timnas Indonesia. Ya, salah satu pemain kesayangan Sintayong yang dikabarkan akan bermain di Liga Premier League Inggris, Justin Hubner dikabarkan tetap siap membela timnas Indonesia. Saat ini Justin Hubner sedang menjalani training center bersama klub barunya Wolverhampton Wanderers di Portugal. Sejatinya dengan telah bergabung dengan klub Liga Kasta tertinggi di negeri Raja Charles ini, Justin Hubner bisa saja menganggap sepi panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia. Apalagi proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia ini sempat mentok karena ada syarat yang diajukan Justin Hubner yang tidak bisa dipenuhi PSSI. Tapi belakangan Justin Hubner tetap menyatakan kesiapannya untuk meneruskan proses naturalisasi. Gayung bersambut karena Sintayong sangat menginginkan servis pemain ini di timnas Indonesia yang dia asuh. Soalnya kualitas Justin Hubner tak perlu diragukan lagi. Kemudian apa yang menyebabkan Justin Hubner tetap mau bergabung dengan timnas Indonesia? Tak lain karena ingin mewujudkan mimpi dari sang neneknya yang ada di Indonesia. Dalam wawancara terakhirnya, Justin Hubner blak-blakan mengatakan bahwa jika timnas Indonesia memanggilnya, maka dia akan langsung datang. Terlepas dari apapun yang akan terjadi di belakang, bersedianya Justin Hubner membela timnas Indonesia, hal itu akan sangat menguntungkan bagi timnas Indonesia. Karena itu akan memperlancar proses naturalisasi Justin Hubner agar bisa membela skuad Garuda. Ya, mungkin suatu saat nanti aku bisa bermain untuk timnas Indonesia atau klub Indonesia, kata Justin Hubner. Kalau timnas Indonesia memanggil saya akan mengapresiasinya. Bahkan jika itu terjadi sekarang, kemungkinan besar saya akan datang saat ini juga, kata Justin Hubner. Untuk timnas Belanda, semua aktivitas untuk tahun ini sudah dibatalkan. Jadi saya sangat mengapresiasi jika dipanggil Indonesia. Dari situ saya bisa membuat pilihan, tapi itu gabung Indonesia belum menjadi pilihan permanen saya. Karena saya masih bisa membela Belanda, pungkas Justin Hubner menutup. Wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand kembali mencetak gol di Eropa. Ya, laga digelar di Stadion Le Conoir, Mouscron secara tertutup bagi media dan para penonton. Namun Marcelino Ferdinand lagi-lagi mendapatkan kepercayaan tampil dari tim kasta kedua Liga Belgia KMSK Deinze. Menghadapi tim kasta kedua Liga Prancis Valenciennes, Marcelino diturunkan sebagai pengganti pada menit 72. Dia diutus ke lapangan berbarengan dengan 3 pemain lainnya yaitu Aiman Kasimi, Jurs Skrivers, dan juga Denny Prichinko. Sebelumnya Marcelino Ferdinand sempat mencetak gol brutal pada menit ke-75. Namun gol tersebut dianulir oleh wasit karena berbau pelanggaran. Dengan demikian Marcelino Ferdinand gagal membantu timnya mencetak gol kemenangan. Meski begitu, tim kedua kasta Liga Belgia itu juga berhasil mempertahankan gawangnya dari kebobolan dan laga pun berakhir imbang kacamata. Sebelumnya Marcelino Ferdinand sudah tampil setidaknya 3 kali dalam laga pramusim untuk KMSK Deinze. Dia bahkan sempat mencetak gol ke gawang FC Groningen meski akhirnya timnya kalah 2-5. Dia kemudian diturunkan sebagai pengganti dalam kemenangan 0-2 atas FC Emmen pada 19 Juli 2023. Setelah itu gelandang timnas Indonesia itu menyumbangkan sebuah assist dalam laga yang berakhir imbang 1-1 kontra Winkelsport. Ini bisa diartikan sebagai pertanda positif untuk Marcelino Ferdinand sering dipercaya tampil selama tur pramusim untuk KMSK Deinze. Gelandang berusia 18 tahun tersebut diharapkan bermain lebih sering untuk musim 2023-2024. Persiapan KMSK Deinze di pramusim sendiri masih belum usai.
Setelah Valenciennes, tim asal Belgia berkostum orange hitam ini akan menghadapi Sparta Petegem pada 30 Juli 2023. 4 pemain diaspora yang resmi dipanggil untuk mengikuti seleksi timnas Indonesia U17. Gabriel Hanwilhoff-King. Ya, pemain pertama yang layak mendapat kesempatan untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U17 adalah Gabriel Hanwilhoff-King. Gelandang bertahan berusia 17 tahun ini tercatat lahir di Inggris. Pasalnya Gabriel Hanwilhoff-King merupakan pemain potensial yang kini tengah menimba ilmu di Inggris bersama Tottenham Hotspur. Dia juga disebut-sebut punya darah Indonesia sehingga berpeluang memperkuat timnas Indonesia U17. Igor Arungbumi. Selanjutnya pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti patut mempertimbangkan pemain bernama Igor Arungbumi Sanders. Pemain yang berposisi sebagai penyerang ini berkarir bersama klub asal Belanda FC Eindhoven U17. Darah keturunan Indonesia yang dimiliki Igor kabarnya didapat dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta. Sementara itu ayah Igor yang berasal dari Belanda juga berstatus sebagai mantan pesepak bola. Kenzo Ritwell. Selain itu ada sosok nama pemain kelahiran Belanda bernama Kenzo Ritwell. Pesepak bola yang lahir pada 24 Februari 2007 itu terdaftar sebagai pemain muda akademi klub Liga Inggris Crystal Palace. Kabarnya Kenzo punya darah campuran Suriname dan Indonesia. Namun dia sudah pernah bermain bersama timnas Suriname U17. Aidan Julian Bonfani. Ya, untuk posisi penjaga gawang Bima Sakti tampaknya perlu mempertimbangkan nama kiper bernama Aidan Julian Bonfani. Usianya memang masih muda karena baru lahir pada 12 Juli 2009. Artinya usianya belum genap 14 tahun. Namun potensinya menjadi kiper top memang sangatlah besar. Sebab di usianya yang masih hijau, Aidan sudah memiliki tinggi badan mencapai 180 cm. Aaron Suwitela, pemain diaspora timnas U17 Indonesia, pilihan Bima Sakti yang buat sejarah di Brazil. Ya, pemain berdarah Indonesia Aaron Liam Suwitela jadi salah satu pemain yang lolos seleksi tahap pertama timnas U17 Indonesia. Seperti diketahui, Bima Sakti memanggil 6 pemain untuk menjalani seleksi timnas U17 Indonesia. Pemain-pemain tersebut adalah Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Welber Halim Jardim, Stavan Gabel Horito, Aaron Liam Suwitela, dan Aaron Nathan Ang. Aaron bersama satu pemain lain dipastikan lolos dari seleksi tahap pertama ini. Nantinya ada beberapa kandidat pemain diaspora lain yang dipanggil untuk menjalani seleksi lagi. Kabar masuknya Aaron Suwitela ke timnas U17 Indonesia disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick menjelaskan ada 2 pemain diaspora yang lolos ke tahap selanjutnya. Di antaranya adalah Aaron dan satu pemain lain yang berasal dari Belanda. Aaron Suwitela merupakan pemain keturunan Indonesia. Ayahnya Dodi Suwitela adalah orang asli Sumedang. Sementara ibu Sevenfik Suwitela berasal dari Turki. Hal ini memberikan sinyal bahwa Aaron bisa segera membela timnas U17 Indonesia, apalagi dia masih berusia 16 tahun dan memiliki hak untuk memilih jadi warga negara manapun, termasuk Indonesia. Kasus yang sama terjadi pada Elkan Bagot yang sekarang jadi andalan timnas Indonesia. Pemain kelahiran Australia ini sekarang masih bermain untuk tim kasta kedua Liga Australia Bullen Lions FC. Berbicara tentang Aaron, pemain tersebut memiliki potensi yang cukup menjanjikan. Hal tersebut disampaikan oleh founder The Gate Football Enterprise, Jaino Matos, yang menaungi manajemen karir Aaron. Pasalnya pemain tersebut mendapatkan undangan untuk berlatih dengan klub kasta tertinggi Brasil, klub Atlético Mineiro. Undangan ini cukup langka karena Brasil jadi salah satu negara yang banyak menciptakan pemain-pemain top dunia. Bikin Sintayong bangga, Elkan Bagot berhasil mencetak gol saat Isiton menahan imbang klub Premier League Luton Town. Ya, Elkan Bagot tampil impresif saat Isiton menahan klub kontestan Premier League 2023-2024 Luton Town di laga uji coba yang berlangsung di Chester Community Stadium. Bek berusia 20 tahun itu masuk di menit ke-62 ketika Isiton unggul 1-0. Bek timnas Indonesia ini hampir selalu dimainkan dalam laga-laga yang dijalani Isiton di pramusim 2023-2024.
Dia bermain 45 menit saat Eastleton menang 6-0 atas Flexiton dan Walton United. Kemudian pemain kelahiran Bangkok, Thailand itu juga ambil bagian saat Eastleton menang 2-1 atas Spartak Trnava dan Preston North End, serta ketika sang tim tumbang 1-2 dari Steven Nagy. Terbaru bek bertinggi badan 194 cm ini tampil 28 menit saat Eastleton bermain 1-1 dengan Luton Town, klub yang baru saja promosi ke Premier League 2023-2024. Bermain sebagai bek tengah, Elkan Bagot memberi rasa nyaman kepada kiper timnya Christian Walton. Dalam laga ini Eastleton unggul terlebih dahulu via Nathan Paul Broadhead pada menit ke-13. Sayangnya keunggulan ini tidak bertahan sampai akhir setelah Luton Town mencetak gol penyama kedudukan via John Morris pada menit ke-75. Meski begitu, gol yang dicetak Luton Town tak masuk kategori istimewa mengingat cuma dilesakan via titik putih. Hal ini menunjukkan Luton Town gagal menembus pertahanan Eastleton yang dikawal Elkan Bagot lewat skema open play. Selanjutnya pada 28 Juli 2023, Eastleton akan membagi dua tim. Mereka dibagi ke dalam dua tim dan akan menghadapi dua kontestan Liga Jerman secara bersamaan, yakni Werder Bremen dan RB Leipzig. Elkan tentunya mendapatkan pengalaman berharga di serangkaian tur pramusim 2023-2024 yang dijalani Eastleton. Bukan tak mungkin pelatih Eastleton, Kieran McKenna, berubah pikiran dan batal meminjamkan Elkan Bagot ke klub lain. Kondisi ini tentunya membuat pelatih timnas Indonesia Sintayong bangga. Ia bisa berbangga karena Elkan Bagot sanggup menembus persaingan di lini belakang Eastleton, klub yang mentas di kasta kedua Liga Inggris 2023-2024.